Nah, udah tahu ya sekarang ini ya, antara keadaan manusia yang jago dan keadaan manusia yang dibolehkan. Nah, di dalam diri manusia itu ada inti diri yang paling penting. Namanya nous. N-O-U-S. Bahasa Yunaninya ya. Saya katakan ini karena bahasa Indonesia ada jelas. Coba kata-kata yang ditentukan di dalam bahasa Indonesia. Nous. Saya tunjukkan beberapa. Betapa tidak jelasnya terjemahan bahasa Indonesia. Kita baca dari Roma pasal 12. Ayat 1, ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, budi ini bahasa aslinya nous. N-O-U-S. Kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan. Ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang ini pikiran. Itu kata bahasa aslinya nous. Di sana budi, di sini pikiran. Padahal kata-katanya sama. Nous. Ya, N-O-U-S. Kita baca juga di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayatnya yang ke Roma 7 maaf. Ayatnya yang ke-6. Roma 7 ayat 26. Roma 7 ayat 26. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Akal budi yang benar mana? Pikiran, budi, akal budi. Padahal bahasa Yunaninya sama. Nous. N-O-U-S. Makanya memang lebih baik kalau bisa bahasa Yunani. Apa? N-O-U-S. Maka kalau saudara menjadi pengajar kitab suci, terjemahan atau kalau tidak bahasa Yunani, gunakan beberapa terjemahan. Ya, betul. Terjemahan lama, terjemahan baru, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Batak, bahasa Jawa gitu. Untuk membandingkan ini maknanya apa sih? Makanya saya di rumah itu terjemahan saya ratusan. Betul. Alkitab saya bermacam-macam terjemahan termasuk bahasa asli. Supaya apa? Supaya kita tidak terbatas pemahaman kita dari agama. Ya. Nah, nous ini apa sih? Nous itu adalah pusat dari batin manusia. Ya nggak usah banyak catatan. Di sini saya catat begini. Ini kita mulai setelah kita mengetahui tentang keberadaan kita sebagai manusia ini. Ya. Kita sekarang mulai berbicara mengenai pengelolaan batin. Ya, pengelolaan batin itu
Pak Bambang, apa ini break? Bapak-bapak, ini mau break atau mau lanjut aja selesai tuntas? Ya, ya. Oke. Supaya waktunya juga segera tuntas kalau begitu. Monggo, Pak. Baik, kita lanjut. Lanjut aja. Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, siap. Nggak usah berikan. Jadi efek dari kesatuan manusia mengalami namanya thorax. Kita baca di dalam Roma 8. Roma 8 ayatnya yang ke saya baca dalam bahasa aslinya, saya cari dulu karena dapat Torah. Nandelik. Ayat 21. Tolong bacakan. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Itu. Jadi dioti keafti iktisis. Karena ciptaan itu sendiri elferosinfisat akan dibebaskan apotis dulias tistoras dari perbudakan kepada kebinasaan. Jadi akibat kejatuhan kita ini jatuh pada yang namanya bahasa Yunani thoras. Thoras itu adalah kebinasaan. Binasaan. Binasanya bagaimana? Dan biasanya orang berbicara, kalau kita berbicara tentang kejatuhan, orang berbicara tentang dosa nenek moyang atau dosa asal. Ya. Yang keduanya seolah-olah duanya sama saja. Dosa nenek moyang itu istilahnya dalam gereja ortodoks. Dosa asal itu istilahnya di gereja. Kadang-kadang dianggap sama, padahal sebenarnya nggak sama. Dosa Adam yang diwariskan kepada seluruh umat manusia itu dosa asal. Jadi Adam berdosa, kita menjadi ikut berdosa di dalamnya. Seolah kita menanggung dosanya Adam. Padahal Alkitab nggak mengatakan begitu. Kita baca di dalam Yehezkiel pasalnya 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Itu. Terus Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. kalau anak saja tidak menanggung dosanya bapaknya, gimana kita belum bisa menanggung dosa nenek moyang kita yang tidak pernah kenal? Ya, siapa yang bilang gitu bahwa kita menanggung dosanya Adam? Enggak, aku enggak nanggung. Ya, yang selama ini didengar ya. Kita menanggung dosanya Adam. Enggak sih.
Sebenarnya bukan itu. Bukan kita menanggung dosanya. Kita menanggung dampak dari dosanya. Dosanya Adam. Contohnya gini, ada seorang koruptor, Ya, tahuan dia bukan korupsi, punya dia anak. ditangkap. Istrinya ikut ditangkap kan? Enggak, Anaknya ikut ditangkap kan? enggak. Lalu dia dimiskinkan. Ada dampaknya kepada mereka? Ada. Ada, itu maksudnya. Alkitab tidak mengatakan kita ikut menanggung dosanya, kita ada menanggung dampak dari dosanya, dan yaitu Torah Kebinasaan. Ya. Dari bahasa Yunani, Torah ini berarti kerusakan. Kita jadi rusak. Kebinasaan, pembusukan, dan kondisi yang bergerak menuju kematian. Upah dosa adalah Maut. itu yang kita warisi. Bukan kesalahan dia ada. Adam akan dihakimi menurut dosanya sendiri, kita dosa kita sendiri, tapi kita mendapat warisan dari apa yang telah dilakukan. Jelas ya? Paulus memakainya untuk menggambarkan keadaan ciptaan yang diperbudak kepada Torah di dalam Roma 8 ayat 21. Para bapak gereja timur membaca kejatuhan manusia terutama sebagai masuknya Torah ke dalam eksistensi manusia. Karena tadinya manusia tidak mengalami Torah, ini bukan diciptakan untuk Mati. Dosa pertama bukan hanya tindakan salah, melainkan pergeseran dari hidup bersama Allah menuju keterpisahan yang menghasilkan kematian. Jadi kematian itu kejadiannya dalam roh dulu. Rohnya mati bukan dalam berarti rohnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi roh ini yang seharusnya menjadi pensuplai kehidupan pada tubuh. Tapi roh itu kehilangan daya hidup. Coba kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Saya baca begini. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, itu bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa aslinya berbunyi begini. Saya baca ayat 17. Tuto un lego ke martirumen en kirio. Oleh karena itu aku berkata dan bersaksi dalam Tuhan, Miketi, jalan lagi, Imas, kalian, Peripati berjalan, kados sebagaimana Eta etni Peripati, orang-orang tak mengenal Allah itu berjalan, en Mateo titi tunus aton, di dalam kesia-siaan nusnya, eskotomeni tidiania salatondes, dengan angan-angannya tergelapkan, apilotriomeni tizois, terasing dari hidupnya Allah. Itu artinya. Jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, hidupnya Allah itu tak lagi diam dalam tubuhnya, dalam rohnya,
sehingga rohnya tidak bisa mensuplai kehidupan itu dalam tubuh, supaya tubuh itu tetap hidup dan akhirnya mengalami kebenaran. Hilang itu kuasa hidupnya Allah itu dalam roh manusia. Itu efek dari Torah akibat Jatuhan. maka kita bisa menjadi tua mati. Tadinya tidak begitu. Tadinya bukan kita supaya menjadi tua mati, tapi supaya kita tetap hidup karena masih ada hidup ilahi itu tinggal di dalam roh manusia. Ya. Terus di dalam karya manusia yang menjauh dari Allah digambarkan seperti makhluk yang kehilangan daya hidupnya dan perlahan kembali ke tiadaan. Di sini masalah utama bukanlah rasa bersalah yang diwariskan oleh kita. Salahnya Adam diwariskan kepada kita sehingga kita menanggung salahnya Adam, padahal kita tidak mengetahui. Ya. Di sini masalah utama bukanlah rasa bersalah yang diwariskan, melainkan kondisi rusak yang diwariskan. Batin kita jadi rusak, tubuh kita juga jadi rusak dan berakhir pada kematian. Ya. Manusia lahir bukan dengan hutang hukum, melainkan dengan kodrat yang sudah terpapar kematian, kecenderungan dosa dan kelemahan batin. Inilah yang dalam tradisi ortodoks disebut sebagai dosa nenek moyang. Yang berdosa nenek moyang, tapi kita mendapatkan dampaknya. Makanya bukan dosa asal, karena asalnya bukan dari kita kok. Kita hanya mewarisi, ya. Dosa leluhur berarti kita mewarisi konsekuensi dari kejatuhan Adam, yaitu kematian dan Torah, bukan kesalahan pribadinya sebagai beban hukum. Ya. Kita tidak dihukum karena Adam, tetapi kita lahir dalam dunia yang sudah terinfeksi. Seperti anak yang lahir di tengah wabah, ia tidak bersalah atas wabah itu, tetapi ia terpapar dampaknya. Sebaliknya dalam tradisi barat, terutama sejak istilah dosa asal berkembang dengan tekanan berbeda. Agustin membaca Roma 5 melalui terjemahan Latin. Coba kita baca Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Oleh dosa itu kan, itu di dalam dia, di dalam Adam ini, di dalam bacaan Agustinus. Jadi kita ikut berdosa karena dosanya Adam. Itu terjemahan bahasa Latinnya. Ya. Agustin membaca Roma 5 melalui terjemahan Latin yang menyiratkan bahwa dalam Adam semua telah berdosa. Dari sinilah muncul gagasan bahwa kesalahan Adam secara misterius diwariskan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya akibatnya tetapi juga status bersalahnya. Jadi kita lahir dalam keadaan sudah bersalah. Orang yang lahir pasti masuk neraka gitu. Ya. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dalam teologi skolastik gereja barat pada abad 13 dan kemudian reformasi, original sin atau dosa asal dipahami sebagai kerusakan natur sekaligus pembebanan kesalahan. Natur manusia dianggap jatuh secara radikal dan manusia sejak lahir berada di bawah murka ilahi sampai dibenarkan oleh anugerah. Ini teologi reformasi, ya. Perbedaannya bisa dirasakan dalam nada keseluruhan. Dalam
ajaran dosa nenek moyang, tragedinya adalah kematian dan kerusakan eksistensi. Dalam pemahaman dosa asal, tragedinya adalah kesalahan dan hukuman. Tradisi timur berbicara tentang penyakit dan terapi, tradisi barat banyak berbicara tentang pelanggaran dan bedanya ya. Nah sekarang perbedaan antara Torah perusahaan dengan bejat total. Di dalam ajaran reformasi, manusia itu bejat total, tidak ada baiknya, sehingga dia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sama sekali, kecuali kalau ada rahmatnya Allah karena dirinya telah bejat. Sekarang kita beralih ke istilah bejat total yang berkembang dalam tradisi reformasi, khususnya dalam teologi John Calvin, dan dirumuskan secara sistematis dalam istilah tulip, TULIP. Itu yang paling getol mempromosikannya Pak Stephen Tong ya, sahabat Reform dari Reform. Ini yang tulip ini. Tulip itu artinya, T itu total di profit, artinya bejat total. U itu unconditional selection, artinya pemilihan tanpa syarat. L limited atonement, artinya penebusan tanpa batas. I irresistible grace, kasih karunia yang tidak dapat ditolak. P itu perseverance of the saint, kebertahanan orang-orang kudus. Jadi orang yang sudah dipilih itu tetap bertahan, pasti selamat, tidak bisa tidak. Itulah timbulnya kata-kata sekali selamat tetap selamat dari sistem tulip ini ya, TULIP ya. Di sini yang ditekankan adalah kerusakan total natur manusia akibat dosa asal. Ya, total berarti seluruh aspek dirinya, pikiran, kehendak, emosi tercemar dosa, sehingga ia tidak mampu dengan kekuatannya sendiri memilih Allah atau melakukan kebaikan yang menyelamatkan. Di dalam sistem ini, dosa bukan hanya membuat manusia lemah, tetapi membuatnya tidak mampu merespon anugerah kecuali jika Allah terlebih dahulu bertindak secara efektif. Karena itu munculnya istilah monergisme. Monoergisme. Mono itu satu, ergi itu bekerja. Jadi hanya Allah yang bekerja dalam hati. Manusia tidak. Manusia cuma menerima, nanti Allah menyelamatkan, terserah dia. Ya. Keselamatan sepenuhnya hanya karya Allah tanpa kerjasama kehendak manusia. Kita baca Filipi pasal 2 ayatnya 11-12, 12-13. Hai saudara-saudara yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah ini ada bagian manusia kan di sini? Ada. Terus? Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang... Nah ini siapa yang bekerja lagi? Allah. Ada kerjasama antara Allah dan manusia enggak? Ada. Kalau monergisme enggak? Semuanya Allah saja, enggak ada manusia. Nah, di sini yang gereja, para bapak gereja tidak setuju. Ini Alkitab mengatakan kok ada kerjakan keselamatan. Bukan kita perbuatan baik kita yang menyelamatkan, enggak. Keselamatan yang diberikan itu kamu olah melalui ketaatan. Itu maksudnya. Ya. Jadi menurut monergisme itu, natur manusia dianggap begitu rusak sehingga tidak ada sisa kapasitas rohani yang bisa bergerak menuju Allah tanpa intervensi sepihak
hanya dari Allah saja. Ya. Perbedaannya menjadi tajam di sini. Dalam pandangan Torah, manusia memang rusak dan berada dalam kondisi kematian rohani. Tetapi ia tetap makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Ada kapasitas untuk merespons anugerah. Meskipun lemah, ada tetap. Meskipun lemah. Ya. Karena itu tradisi timur berbicara tentang sinergi. Tadi kita baca dalam Filipi 2 tadi. Ya. Yaitu kerjasama antara rahmat Allah dan kehendak bebas Manusia. bukan karena manusia kuat, tetapi karena rahmat memulihkan dan menghidupkan kembali kehendak. Dalam total depravity, bejat total, kecenderungannya adalah melihat natur manusia pasca kejatuhan sebagai tidak mampu sama sekali berinisiatif menuju Allah. Hubungan Allah manusia lebih banyak dibingkai dalam kategori hukum dan keputusan ilahi. Dalam Torah, hubungan itu dibingkai dalam kategori hidup dan kematian, sakit dan sembuh. Karena dosa tadi dianggap sebagai penyakit yang perlu disembuhkan. Perbedaan pada konsep Torah, original sin dan total depravity, inilah titik awal perbedaan antropologi dan formasi spiritual serta fungsi gereja dan pelayanan pastoral antara Ortodoks, Katolik, dan denominasi Protestan. Kata yang diterjemahkan sebagai pikiran dan akal budi di dalam Perjanjian Baru berasal dari dua kosakata Yunani, yaitu nous. Yang nous ini tidak ada terminologinya dalam teologi Protestan. Mungkin kebanyakan dari bapak-bapak baru dengar kata-kata ini, karena memang tidak ada dalam teologi Protestan, tidak ada istilah nous dalam pemahaman yang dimengerti oleh gereja di padahal itu dalam Alkitab. Karena di dalam terjemahan Alkitab LAI dua-duanya terjemahan sama ya. Ya akal budi, ya pikiran, ya apa, padahal maknanya beda-beda ya. Dan diania yang di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat 18 tadi ya. Nah, mari kita berbicara tentang nous. Nous itu apa sih? Nous adalah mata batin, pusat hati, organ perenungan rohani. Fungsinya mampu menangkap Allah, tapi gelap karena dosa. Kita baca ayat-ayat tentang nous ini. Tadi Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, bahasa aslinya pembaruan nous kalian. Jadi nous harus diperbarui agar dapat memahami kehendak Allah. Kita baca 1 Korintus 2:16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami memilih nous Kristus. Nous dapat bersatu dengan pikiran Kristus. Efesus 4 ayat 17 tadi. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dengan nous-nya yang sia-sia. Terus ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu.
supaya kamu diperoleh dalam roh nus kalian. Jadi kalau itu nus bisa sia-sia, merusak, tapi bisa diperbarui oleh Roh Kudus. Kita baca Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Hati dan nus kalian ya, dalam Kristus Yesus. Nus dijaga oleh damai Kristus. Jadi ciri khas nus berhubungan erat dengan kardia atau hati. Ia bukan akal logis. Barangkali untuk berpikirin bukan nus, tetapi ada di dalam. Ya. Itulah mata. Sekarang ada kata diania. Kita baca artinya akal budi, intelek, kapasitas berpikir, diskursus. Jadi beda dengan nus tadi. Diania. Ya. Fungsinya alat berpikir, menimbang, merencanakan, bisa dipakai untuk mengasihi Allah, tetapi juga bisa itu dianoia. Kita baca Matius 22:37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dengan segenap hatimu, di sini dengan segenap diania. Tapi bahasa Yunani adalah kardia, bukan diania. Ya. Kita baca juga di dalam Lukas 1:51. Yang memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Yang congkak dalam diania hati mereka. Ya. Intelek yang sombong bisa dihancurkan Allah. Ya. Efesus 1:18. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang. Mata diania kalian diterangi. Jadi kalau kita perhatikan terjemahan LAI ini kadang-kadang tidak jelas sehingga tidak memberikan pemahaman yang jelas pula karena terjemahannya tidak jelas. Ya. Efesus 4:18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Nah, bukan pengertian, diania lagi di sini disebutkan sebagai pengerti. Nah, itu ya, saudara. Jadi itulah mengenai perbedaan antara nus dan diania. Nah, di dalam sistem ini, ya maaf. Ini tadi mengenai nus, mengenai diania, dan sekarang pathos. Di dalam diri manusia itu ada hawa nafsu. Akibat nusnya rusak, akibat akhirnya ada hawa nafsu di dalamnya. Di situ akhirnya timbul pathos. Pathos itu keinginan-keinginan tubuh yang berdosa. Coba kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 24. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Ya. Saya baca dalam bahasa aslinya begini. Ide tu Kristu Yesus. Barang siapa yang menjadi miliknya Kristus Yesus, tinsarka estavrosin, maka dia telah menyalakan dagingnya, sintis pati masing bersama dengan pathos lawan nafsunya, ketes epitimias dan keinginannya. Nah, pathos yang ada dalam diri manusia, ada pathos jiwa, ada pathos tubuh. P-A-T-H-O-S, pathos, ya.
Bapak Suci Yohanes dari Damaskus mengatakan tentang patos jiwa. Ini sesuatu harus dikatakan mengenai kejahatan dan patos dari jiwa dan tubuh. Patos atau hawa nafsu jiwa adalah kelupaan, kemalasan, dan ketidaktahuan. Ketika mata jiwa yaitu nus telah digelapkan oleh tiga hal ini, jiwa akan dikuasai oleh seluruh patos yang lain. Macam-macam patos yang muncul. Nah, jamak dari patos yaitu pathi, itu adalah ini macam-macam patos lain. Kefasikan, ajaran sesat, bidat, hujat, amarah, kepahitan, sifat lekas tersinggung, kekejaman, dendam, mengumpat, menghakimi, kedukaan tak masuk akal, ketakutan, kepengejutan, sifat suka bertengkar, cemburu, iri hati, mementingkan diri, kesombongan, kemunafikan, dusta, ketidakpercayaan, keragusan, kecintaan pada materi, keterikatan pada hal duniawi, kemalasan jiwa, patah semangat, ketidakbersyukuran, bersungut-sungut, kesia-siaan, keangkuhan, kesombongan yang kosong, membanggakan diri, cinta jabatan, cinta popularitas, tipu daya, kelancangan, ketidakpekaan, penjilatan, pengkhianatan, kepura-puraan, bimbang, memberi persetujuan pada dosa yang muncul dari aspek patosnya jiwa dan memikirkannya terus-menerus, pikiran yang mengembara, cinta diri yang merupakan ibu dari patos, yaitu ketamaan yang merupakan akar segala kejahatan, akar dari semua patos. Coba kita baca 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akar segala patos itu cinta uang. Ya, inilah penyakitnya sudah. Penyakit dari batin yang perlu penyembuhan. Ya, nanti ada caranya. Ya, caranya penyembuhannya gimana? Tapi ini adalah analisa dulu. Analisa keadaan hati ini. Ya. Terus patosnya tubuh. Apa itu? Patos tubuh adalah kerakusan, ketamaan, pemanjaan diri berlebihan, mabuk, makan diam-diam, kemil gitu ya, gitu. Hidup terlalu nyaman, kenajisan seksual dalam segala macam bentuknya, perzinahan, kelicikan seksual, ganggu istri orang, goda-goda suami orang ya kayak gitu ya, ketidakmurnian, incest, hubungan antar saudara, sodomi, hubungan dengan binatang, keinginan najis dan segala patos yang kotor yang melawan kodrat, pencurian, penodaan benda suci, perampokan, pembunuhan, segala bentuk kemewahan fisik dan penguasaan hawa nafsu, mencari ramalan. Yo, yang masih suka berdukun, cepat bertobat, berhenti. Saya nggak ada ya di sini ya, kalau di sana ya Pak ya. Ilmu sihir, pertanda, merias diri untuk pamer, dandanan yang berlebihan, memakai kosmetik yang berlebihan, membuat waktu, melamun,
muslihat dan penggunaan penuh nafsu terhadap kenikmatan dunia yang mengeraskan nus hingga menjadi tumpul dan kebinatangan sehingga tidak pernah dapat naik kepada Allah dan praktek kebajikan. Dan akar dari semua patos ini adalah cinta kenikmatan, cinta pujian, cinta harta, dan setiap kejahatan yang bersumber dari ketiga. Itulah sebabnya mengapa puasa itu penting untuk melawan ini. Ya. Puasa itu melawan ini. Ya. Nah sekarang, bagaimana cara penyembuhan ini? Namanya bertobat. Ya. Namanya atau bahasa aslinya adalah metanoia. Metanoia menurut pandangan Gereja Timur dan menurut reformasi bedanya. Metanoia menurut pandangan Gereja Timur adalah penyembuhan patos. Itu ya patos-patosnya tadi ya. Kondisi sembuh adalah apatheia. Tidak terikat. Tidak terikat pada ini, tidak terikat pada itu. Dirinya bebas dari keinginan-keinginan patos. Hasil penyembuhan apatia itu adalah agape. Agape itu kan kasih. Tapi bukan kasih biasa ya. Seperti bapak mengasih anak itu enggak. Bukan itu. Kita perlu dibimbing proses terapi penyembuhan tiap-tiap patos yang masih ada dalam diri kita di bawah bimbingan dan pelayanan Bapak rohani kita. Tidak bisa sendirian karena kita tidak tahu jalannya. Contoh agape atau kasih. Menurut ajaran Gereja Timur yang bersifat terapeutik. Jadi teologi itu bukan bersifat akademis. Kalau Gereja Barat kan akademis. Wow, ini kalau Gereja Timur tujuan kita melalui teologi, mengajar teologi adalah untuk penyembuhan batin. Bersifat terapi. Jadi teologinya ortodoks itu memang teologi penyembuhan roh, teologi penyembuhan batin. Tujuannya itu. Agape adalah energi ilahi yang mengalir dari buah pemudusan. Nah, pemudusan itu bukan sekedar tidak melanggar ini, bukan tidak melanggar itu. Pemudusan itu adalah penyembuhan nus melalui sakramen. Contohnya dua sakramen. Sakramen perjamuan kudus. Ini lagi dalam Gereja Timur sakramen itu punya kuasa. Perjamuan kudus itu buktinya apa? Makanya ini bukan dari sekedar lambang, bukan. Buktinya apa? Kita baca 1 Korintus pasal yang pasal yang ke-11 ayatnya 25 sampai 26. Satu Korintus 11 ayat 25-26. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terus? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan. Kalau ini hanya lambang, kenapa harus layak dan tidak layak makan itu? Makan aja, ya Jawa ya. Kayak makan gosari itu aja lah. Kenapa harus layak dan tidak layak?
Berarti ada sesuatu di situ. Sampai untuk makannya harus ada layak dan tidak layak. Kalau kami di gereja Ortodoks, pada waktu mau perjamuan kudus, pertama kalau kami memang merasa ada dosa yang kita lakukan, kami datang kepada Pak Sakramen pengakuan dosa untuk pembersihan. Kalau suami istri, pada waktu mau perjamuan kades esok paginya, mereka tidak berkumpul, membersihkan diri untuk betul-betul akan menerima perjamuan. Nah, kalau ada dosa-dosa yang memang perlu dibersihkan dulu, dia datang dalam sakramen pengakuan dosa supaya dirinya dibersihkan, baru bisa ambil bagian di dalam roti dan wine. Jadi nggak asal ambil aja gitu kan. Terus kan. Sebab setiap kali kamu makan roti Dan kita puasa. Kalau mau ambil perjamuan harus puasa dulu. Makanya di dalam Kisah Rasul, kita baca di dalam Kisah Rasul 13 ayat 2. pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Dan kata-kata beribadah ini bahasa aslinya liturgundon. Pada suatu hari ketika mereka berliturgi. Dan dalam gereja Ortodoks, ibadah perjamuan kudus itu namanya liturgi suci. Dan ketika kami kalau mana mau ambil perjamuan kudus pada kita harus puasa. Nah, gereja mula-mula coba itu. Coba lihat. Baca lagi kan? Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Nah, ketika mereka berliturgi kepada Tuhan dan berpuasa. Ya, jadi setiap hari Minggu kalau orang Ortodoks itu mau datang untuk ambil perjamuan, mesti berpuasa malamnya sudah membersihkan diri. Terus kembali ke 1 Korintus 11. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terus, Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah. masa roti dan kalau itu hanya lambang saja, bagaimana bisa berdosa? Kok berdosa terhadap roti gimana? Berarti ini bukan roti biasa, ini bukan hanya sekedar lambang. Terus, Ya, karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. terus Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, tanpa mengakui ini tubuh Tuhan, apa katanya? tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Terus, Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. pada zaman itu kuasa Allah bekerja luar biasa, sehingga orang bisa sakit, bisa mati ketika makan roti makan roti dan ambil sembarangan. Menunjukkan itu ada kuasa di dalam perjamuan ini, bukan hanya sekedar lambang gitu loh. Maka sakramen-sakramen diberikan oleh Kristus di dalam gerejanya bukan hanya untuk dilakukan, tapi ada kuasa di dalamnya. Karena melalui kita ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus ini, dalam perjamuan itu kita menyatu dengan Kristus, Kristus menyatu dengan kita. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Itu dalam perjamuan itu apa katanya? ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, itulah sakramen manunggiling kawulolan Gusti. Aku di dalam dia di dalam aku. Oleh karena gereja Katolik menyebut apa? Sakramen Maha Kudus. Jadi memang itu penyatuan kita dengan Kristus. Makanya jangan sembrono. Dan oleh karena itu kalau di gereja Ortodoks, setiap kita ibadah itu pasti berjalan kudus, bukan hanya sekali seminggu atau sekali sebulan. Setiap minggu itu kita berjalan ibadah, kita beribadahnya adalah berjalan kudus. Oleh karena itu setiap kali kita datang, kita mempersiapkan diri. Karena itu terapi, itu obatnya. Obat untuk penyembuhan batin tadi melalui sakramen-sakramen. Itu ya. Baik. Jadi
Jadi berbicara tentang agape tadi, agape di dalam kacamata Gereja Timur bukan hanya sekedar tuntutan moral yang dilakukan asal mengasihi gitu aja, bukan. Tetapi itu adalah energi ilahi yang mengalir dari buah pengudusan dari nus melalui sana. Perasaan marah, iri, kecewa, benci, dendam dihilangkan dan disembuhkan. Kondisi ini disebut apatia. Setelah mengalami kondisi apatia, barulah agape itu mengalir. Karena ini adalah energi ilahi yang benar. Nah, sementara di dalam teologi reformasi, penekanannya metania itu pada moral dan hukum, perintah atau kewajiban moral sebagaimana tuntutan dalam 316 hukum Taurat dalam agama Yahudi. Harus ini, tidak boleh itu, harus ini, tidak boleh itu. Saya Islam juga, ya, kita bukan. Ya. Ketika melanggar atau tidak mampu melakukan, harus minta ampun tanpa perlu lagi ritual korban pengampunan, karena sudah digantikan penyaliban Yesus sebagai pemuas murka atau rasa keadilan Allah. Ini dalam reformasi, ya. Dan pelanggaran akan diampuni. Namun masalahnya batin tidak disembuhkan. Karena itu hanya hukum. Jadi marah, iri, kecewa, benci, dendam masih ada, namun harus dikelola dan dilawan dengan perbuatan baik melalui pembaruan akal, melalui pembacaan Alkitab. Tidak ada lagi kata nus dalam teologi reformasi. Seperti saya katakan tadi, mungkin saudara baru dengar kata-kata nus itu sekarang dari ini, ya. Jadi ini jadi metania itu begitu. Nah, sekarang proses dari metania ini, perubahan ini, itu mengenai 3 tahap. Namanya nepsis. Nepsis itu kalau bahasa Jawa Indonesia berjaga-jaga, menjaga batin. Ya. Lalu dari nepsis menuju apatia. Apatia tadi menghilangkan dendam, iri hati, dan semua tadi. Dan kali itu baru muncul, mengalirlah namanya agape tadi. Ya. Dalam tradisi Kristen Timur, kehidupan rohani tidak pernah dipahami sebagai lonjakan emosional, pengalaman sesaat, atau pencapaian moral individual. Ia adalah proses penyembuhan jiwa yang bertahap, terintegrasi, dan berakar dalam pengalaman gereja. Para bapak gereja adalah murid dari murid para rasul. Contohnya, Yohanes punya murid namanya Polikarpus. Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Nah, beliau yang menulis banyak hal tentang gereja mula. Sehingga kalau kita ingin tahu gereja mula, jangan membuat denominasi ujung-ujung diberi nama gereja mula-mula. Padahal gereja mula-mula artinya kan harus datang dari zaman mula-mula, bukan hanya sekedar label. Jangan gereja baru berdiri namanya gereja mula-mula. Gimana bukan muncul dari abad pertama orang bilang gereja mula-mula itu gimana? Nah, oleh karena itu dalam Gereja Timur kita sangat menghormati para bapak gereja. Karena bapak gereja itu mendapatkan ajarannya langsung dari rasul. Rasul, muridnya begitu. Dan itu ya dari mereka inilah. Ya semua ini yang saya baca ini dari beliau ini. Dari para bapak gereja, ya. Di dalam kerangka inilah para bapak gereja tidak berbicara tentang
tahapan sukses rohani, melainkan tentang terapi batin yang memulihkan manusia dari kondisi jatuh menuju keserupaan dengan Allah. Itu tujuan akhir. Di dalam kerangka inilah muncul satu pola yang berulang dalam literatur para bapak gereja dan filokalia. Filokalia itu kumpulan dari ajaran spiritual dari para bapak gereja. Ada bukunya tebal, ada 5 jilid. Ya. Meskipun tidak selalu dirumuskan secara sistematik, kan, bukan. Ambilkan buku filo kalian. Ya. Jadi napsis itu gimana napsis? Napsis apatia, akatia. Napsis adalah penjagaan nus dan kesadaran rohani. Napsis adalah awal dari seluruh kehidupan rohani yang sehat. Tanpa napsis tidak ada pertobatan yang sungguh. Tanpa pertobatan tidak ada penyembuhan, dan tanpa penyembuhan kasih akan selalu tercemar oleh ego. Dalam bahasa para bapak gereja, napsis adalah penjagaan nus, mata batin manusia agar tetap jernih, sadar, dan terarah kepada Allah. Ia bukan sekedar kewaspadaan psikologis, tetapi kesadaran eksistensial bahwa jiwa hidup di medan peperangan batin. Nah, dari nus tadi ada yang namanya logismi atau logismoi. Logismi tidak datang sebagai dosa. Logismi itu apa sih? Pikiran tidak lewat. Pernah begitu? Iya. Tidak lewat pikiran dulu. Lalu logismi sendiri tidak salah. Itu menjadi salah ketika kita diamkan dan kita setujui, dan setujui kita jalankan. Nah, itu sudah bukan logisme lagi. Makanya Konghucu pernah mengatakan, kamu tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalamu. Tapi kamu kira bisa mengusir ketika burung itu mau bersarang di rambutmu. Nah, logisme itu seperti burung terbang. Nah, kalau burung sudah bertelur di kepala itu mendapatkan logisme lagi. Ya. Jadi maka dikatakan di sini, ya, mana tadi? Logisme tidak datang sebagai dosa, tetapi sebagai usulan batin, pikiran, gambaran, dorongan, narasi internal. Napsis tidak berfungsi untuk melawan dengan kekerasan, melainkan untuk melihat sebelum terlibat. Jiwa yang bernapsis mengenali gerak awal sebelum itu berubah menjadi patos. Baru lewat kan? Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan itu menjadi patos. Ya, bagaimana? Iya, bukan mampir, sudah nyewa rumahnya. Dalam keadaan ini manusia belum bebas, tetapi ia sadar bahwa ia sedang diserang. Kesadaran ini sendiri sudah merupakan rahmat. Kalau kita sadar ya, jangan disetujui. Kalau kita setuju nanti kendor. Kalau kendor nanti jadi perbuatan. Ya. Kesadaran ini sendiri sudah merupakan rahmat karena jiwa yang tertidur tidak tahu bahwa ia sedang binasa. Napsis dengan demikian adalah kesadaran tanpa reaksi, perhatian tanpa penghakiman, kehadiran tanpa keterikatan. Ia adalah pintu untuk seluruh terapi jiwa.
Kita perhatikan ini pikiran itu larinya kemana? Berarti kepada ini. Kita observasi juga. Ya. Jangan dibiarkan. Ya. Terus kita lanjutkan. Dari nepsis ke apatia. Ya. Apatia tidak mungkin tanpa nepsis, tanpa penjagaan, hati pikiran. Patos akan terus bekerja di bawah sadar dan menyamar sebagai kepribadian, sebagai temperamen, atau bahkan panggilan. Panggilan itu begini kok, padahal itu patos. Nah, ketika kita tidak perhatikan melalui nepsis. Dalam ajaran para bapak gereja, patos bukan emosi alami, tetapi emosi yang telah jatuh, emosi yang dikuasai ego, digerakkan oleh logisme, dan bereaksi tanpa kebebasan. Marah bukan karena kebenaran, sedih bukan karena kasih, senang bukan karena syukur, tetapi karena luka dan kepentingan diri. Apatia adalah kondisi batin di mana patos telah disembuhkan, bukan dimatikan. Jiwa masih merasakan, tetapi tidak lagi diperbudak oleh apa yang dirasakan. Emosi kembali ke fungsi alaminya, melayani kasih dan kebenaran. Dalam apatia, kemarahan berubah menjadi keberanian yang tenang, kesedihan menjadi kepekaan yang tidak melumpuhkan, keinginan menjadi daya yang terarah, sukacita menjadi kedamaian yang stabil. Apatia bukan hasil disiplin keras, melainkan buah rahmat yang bekerja dalam jiwa yang setia berjaga. Ya, ia bukan tujuan akhir, tetapi tanah yang dibersihkan. Tanpa apatia, kasih selalu bercampur dengan kecemasan, ingin memiliki posesi, dan kebutuhan diakui. Di sini banyak spiritualitas modern berhenti karena apatia tampak tidak dramatis, namun bagi para bapak gereja justru disinilah jiwa menjadi sehat. Sekarang agape adalah partisipasi dalam energi kasihnya Allah. Agape bukan kelanjutan logis dari etika. Ia adalah kehadiran Allah itu sendiri. Karena itu agape tidak mungkin lahir dari jiwa yang masih penuh patos. Ya, kalau jiwa penuh patos, nanti keinginan sendiri aja.